Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'satir rasulis sadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita tetap istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini insyaallah kita akan mendengarkan nasihat yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang baik terhadap agama kita, terutama dalam masalah bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini insyaallah kita mendengarkan ilmu, mudah-mudahan ini yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, bulan Ramadan beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengannya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa berusaha untuk memperbanyak amal soleh di bulan tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk bulan Ramadan dia sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Ramadan lebih giat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tetap semangat dalam beribadah. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa masih ibadah? Kenapa masih salat?" Rasulullah SAW dalam hadis sampai betis Rasulullah SAW itu bengkak. Kaki Rasulullah pecah karena beliau salat malam. Sehingga Aisyah mengatakan, kenapa engkau masih beribadah sementara Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosamu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna min ibadi
asy-syakur. Apakah engkau tidak pantas menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi seorang hamba apabila dia beribadah kepada Allah, ini menunjukkan bahwa dia bersyukur kepada Allah. Kalau ada seorang hamba, seorang manusia, seorang muslim, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan sholat, itu menunjukkan bahwa dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh, ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan, sebelum bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kebaikan, dalam hal amal soleh. Dan bulan Ramadan insya Allah yang kita akan hadapi ini, itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ini keutamaan bulan Ramadan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa yang kita lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya, masih beribadah kepada Allah, masih semangat berpuasa. Kita, dosa kita bertumpuk, belum tahu diampuni oleh Allah atau tidak. Yang seharusnya kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat tarawih karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kemudian keutamaan yang kedua, pahala orang yang berpuasa atau yang beribadah di bulan Ramadan atau beramal saleh pada bulan Ramadan atau dia bersedekah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seperti biji, ambatat kamathali habbatin ambatat sab'a sumbulatin, bahwasanya dari satu biji ini akan menumbuhkan 7 tangkai. Wa kullu sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap satu tangkai akan menumbuhkan 100 biji. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang-orang yang beramal saleh. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa satu biji yang kita tanam itu nanti akan menumbuhkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai ini akan menumbuhkan 100 biji. Jadi seseorang apabila dia beramal, maka akan dilipat gandakan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau di bulan Ramadan kita banyak berinfak, banyak beramal?
Oleh sebab itu, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu apa hikmahnya Allah memerintahkan kita berpuasa? Bapak-bapak sekalian, setiap tahun bulan Ramadan berpuasa. Tetapi apa hikmahnya bapak-bapak sekalian berpuasa? Untuk apa Allah memerintahkan kita berpuasa? Oleh karena itu, hikmah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa yaitu taatullahi wa imtithalu amrihi. Mentaati Allah dan melaksanakan perintahnya. Ini hikmah yang pertama. Kenapa Allah memerintahkan kita berpuasa? Dalam rangka untuk mentaati Allah dan melaksanakan perintahnya. Karena yang memerintahkan kita berpuasa siapa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita berpuasa berarti taat kepada Allah. Kita berpuasa berarti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah orang-orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Karena apa? Dia tidak mentaati Allah, tidak melaksanakan perintah Allah. Contoh seumpama seseorang apabila dia berpuasa, kemudian di akhir puasa itu menjelang maghrib atau maghrib ada namanya buka puasa. Seseorang berbuka puasa, ini perintah siapa? Perintah Allah dan Rasulnya. Kalau seorang berbuka puasa berarti dia mentaati Allah dan Rasulnya. Sahur, siapa yang memerintah kita sahur? Allah dan Rasulnya. Berarti kalau ada seorang yang dia bangun makan sahur, berarti dia mentaati Allah, mentaati Nabi Muhammad SAW. Karena dialah yang memerintahkan kita untuk sahur, dan dia juga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk berbuka puasa. Kemudian yang kedua, hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa yaitu at-taqwa, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa agar bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Allah Subhanahu wa taala atau para ulama telah menjelaskan banyak definisi atau pengertian takwa. Namun saya akan mengambil satu definisi takwa yang dijelaskan oleh ulama. Takwa yaitu alla tazunnu annaka khairan min ahad. Janganlah engkau menyangka bahwa engkau lebih baik daripada seseorang. Ini takwa. Janganlah engkau menyangka bahwa engkau lebih baik daripada seseorang. Kalau kita menyangka bahwa kita lebih baik daripada seseorang, bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita masuk ke masjid ini, Masjid Al-Iman. Ketika kita masuk ke masjid ini, niat kita adalah bahwa sayalah orang yang paling banyak dosanya di antara orang yang masuk ke dalam masjid ini. Itulah orang yang bertakwa. Dia mengakui bahwa dia dosanya banyak. Tetapi apabila dia mengatakan ketika masuk ke dalam masjid, sayalah yang paling bersih dari dosa di antara orang yang masuk dalam masjid ini adalah orang yang sombong, bukan orang yang bertakwa.
Sayalah yang paling mulia, sayalah yang paling hebat di antara sekian banyak orang yang masuk ke dalam masjid ini. Ini bukan orang yang bertakwa. Tapi orang yang bertakwa adalah dia menyangka dirinya bahwa dialah yang paling banyak berbuat dosa. Nah, orang yang seperti ini ketika dia masuk masjid, dia akan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dia akan melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Kenapa? Karena dia mengakui banyak dosa yang melekat pada dirinya. Tapi kalau orang masuk ke dalam masjid, oh sayalah yang paling mulia, dosaku sedikit, ini yang paling banyak nih. Maka ketika dia melaksanakan ibadah sholat, dia tidak khusyuk. Kenapa? Karena dia merasa dosanya kurang atau enggak ada. Nah, oleh sebab itu, para jamaah sekalian, kita harus senantiasa berusaha menjadikan diri kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya ulang, definisi takwa sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, alla tazunanna annaka khairan min ahad. Janganlah engkau menyangka bahwa engkau lebih baik daripada seseorang. Jangan kita menyangka bahwa kita lebih baik daripada seseorang. Oleh karena itu tujuan kita berpuasa adalah dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tahammulus syada'id, akan memikul beban yang berat. Seseorang apabila dia berpuasa, dia akan memikul beban yang berat. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa sejak masuk waktu subuh sampai maghrib. Dia menahan dirinya dari makan dan minum dan menahan hawa nafsunya. Ini adalah sesuatu yang berat. Meninggalkan makan dan minum di siang harinya, ini berat. Oleh karena itu, karena dia berpuasa menahan makan dan minum, ini berat, berarti dia, orang yang berpuasa itu dia membawa beban yang berat. Dia sanggup membawa beban yang berat. Oleh karena itu, perang yang pertama kali terjadi di dalam Islam, yaitu perang Badar. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Para sahabat Nabi SAW bersemangat dalam memerangi orang-orang kafir, sekalipun dia berpuasa, dia lelah, tetapi dia membawa beban yang berat karena dia tidak makan, sementara musuh-musuh Islam dia makan dengan enak. Tetapi kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Demikian juga syahwat kita tutup. Apa yang diinginkan oleh syahwat kita tidak sanggup melaksanakannya karena kita berpuasa. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpuasa. Demikian juga seseorang ketika pada bulan Ramadan dia diperintahkan untuk menahan amarah. Jangan suka marah pada bulan Ramadan. Ini ujian bagi orang-orang yang berpuasa. Ketika berpuasa tiba-tiba ada orang yang membuat dia marah. Tetapi dia menahan, dia tidak marah karena dia berpuasa. Ini menunjukkan orang ini telah membawa atau memikul beban yang berat. Bagaimana tidak? Seorang apabila ada yang membuat kita marah, yang mencaci maki kita, perasaan ini ingin membalas. Tetapi kita sanggup menahan karena kita berpuasa. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, tidak gampang marah pada bulan Ramadan. Kalau ada orang yang gampang marah, gampang tersinggung pada bulan Ramadan, berarti orang ini belum memaknai puasa yang ada pada dirinya. Ada orang yang menghina dia. Kalau ada orang menghina kita, jiwa kita, semangat kita ingin membalas. Tetapi karena puasa yang menghalangi dia untuk membalas, dia tidak melakukan hal itu. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa. Kalau ada orang dihina pada bulan Ramadan, dia berpuasa, dia membalas,
Ini menunjukkan bahwa dia belum memahami apa hikmah Allah memerintahkan puasa. Atau ada orang yang membuat dia marah, ya, bahkan sampai dia memukul. Ini menunjukkan bahwa orang ini tidak paham apa hikmah Allah memerintahkan kita berpuasa. Ya, oleh karena itu hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa sangat indah sekali. Yang mana banyak manusia tidak memahami tentang hikmah-hikmah tersebut. Kemudian yang keempat, hikmah yang keempat, as-sabr, bersabar. Makanya bulan Ramadan disebutkan oleh Nabi SAW, Ramadan syahrus sabar. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siyamu syahrus sabar. Puasa itu adalah bulan bersabar. Kita harus bersabar. Apa yang kita hadapi, ujian apa yang kita hadapi, kita harus bersabar menghadapinya. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa. Jadi tidak sekedar berpuasa tidak makan minum, tidak. Apa saja yang kita hadapi, sulit atau susah, kita bersabar menghadapinya. Orang yang berpuasa tidak berkeluh kesah. Orang yang berpuasa tidak berkeluh kesah dengan adanya ujian. Karena puasa ini yang membentengi dia sehingga dia mampu bersabar. Dan bersabar itu banyak sekali macamnya. Yang pertama, as-sabaru ala ta'ah. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita melaksanakan ibadah salat. Karena salat adalah ketaatan kepada Allah, kita sabar. Setiap hari 5 kali sehari semalam kita melaksanakan salat. Jangan bosan. Jangan bosan melaksanakan ibadah salat. Sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Jangan kita berkata, wah, setiap hari saya salat. Bosan juga ya sholat setiap hari. Ini namanya tidak sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah sholat sampai hayat kita, sampai Allah mencabut nyawa kita. Kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita bersabar. Ya. Wah, 1 bulan lama juga. Kalau saya maunya cuma 20 hari saja puasa. Ini namanya orang yang tidak bersabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersabar, as-sabru 'alal ma'siyah. Kita bersabar meninggalkan maksiat. Dosa apa saja kita tinggalkan. Kita meninggalkan makan atau mengambil barang yang haram. Sekalipun barang yang haram ini, rezeki yang haram ini, itu apabila kita lakukan, kita mendapatkan duit yang banyak. Tetapi kita, karena ini adalah barang yang haram, kita meninggalkan. Kita meninggalkan barang yang haram ini, karena kita bersabar meninggalkan maksiat. Demikian juga yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah. Bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan harta dunia, kita bersabar. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita kena musibah, penyakit. Ini adalah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat banyak hamba-hamba Allah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit. Dia bersabar. Di antara nabi Allah Subhanahu wa taala yang terkena penyakit yang mana tidak ada lagi penyakit sesudahnya, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayub terkena penyakit selama 17 tahun. 17 tahun. Dan penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam
seluruh tubuhnya penuh dengan ulat. Seluruh tubuhnya penuh dengan ulat kecuali lisannya yang tidak dikena oleh ulat. Lisannya inilah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 tahun. Bayangkan. Dan dia bersabar. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan saya harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang cuma kena sakit kepala, sudah malas ke masjid. Ya. Lagi flu, saya nggak ke masjid. Kenapa? Lagi flu. Kenapa engkau tidak puasa? Ya, lagi sakit perut. Ya. Kita harus bersabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hadapi dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah. Inilah orang-orang yang benar dalam imannya. As-sidqu fi imanihi. Dia jujur dalam keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu yang menimpa dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang terkena musibah. Dia bersabar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena musibah, sakit. Dan yang mana sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak menimpa umat-umat sesudahnya. Apa sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Panas. 3 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam panas. Dan panasnya sangat panas. Kalau sekarang ini kalau saudara ditaruh di sini apa namanya? Termometer, maka muncul 500. Panasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Tapi Nabi ketika kena musibah ini, sakit, dia masih jalan pelan-pelan ke masjid. Ya. Kita baru kena panas 300. Berapa? Oh. Ya. Baru kena 30. Berapa yang paling lama? 40. Ya, 30. Kenapa enggak ke masjid? Saya panas sudah kena 40 derajat. Tuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, badannya sangat panas sampai Nabi tidak sanggup berdiri. Tapi dia berdiri karena Allah memanggil dia. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Nabi bangkit dari tempat tidurnya. Nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Sahabat Nabi SAW diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khabbab bin Irth. Siapa yang tidak mengenal sahabat Nabi yang bernama Khabbab bin Irth? Karena dia masuk ke dalam Islam, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiksa oleh orang-orang kafir. Apa siksaannya? Pernah dengar namanya Khabbab bin Irth? Disiksa oleh orang kafir. Hamba Allah yang pertama kali disetrika punggungnya. Khabbab, dia masuk dalam Islam. Tuannya, bosnya yang bernama Ummu Anmar, seorang perempuan sangat kejam. Perempuan tapi kaya raya. Ummu Anmar ini orang kafir. Dia sangat benci kepada Khabbab karena dia masuk Islam. Disuruh keluar dari Islam, dia tidak mau. Khabbab, keluar dari Islam. Saya tidak mau. Apa kamu tahu akibatnya kalau engkau keluar dari Islam? Iya. Maka dia dibaringkan, tengkurap, dipanaskan besi yang sangat panas,
Besi kalau panas itu merah kemudian kebiru-biruan. Itu sangat panas. Kemudian besi ini berat. 2 orang yang angkat. Kemudian disapu di punggungnya Khabbab bin Irth. Khabbab hanya meneteskan air mata. Inilah ujian menghadapi keimanan yang tumbuh segar dalam tubuh saya. Disetrika. Semua kulitnya hilang. Nempel di besi ini. Kemudian dipanaskan lagi besi ini. Hai Khabbab, keluar dari Islam. Tidak. Saya tidak akan keluar dari Islam. Diambil lagi besi yang panas ini, disetrika yang kedua kalinya. Khabbab hanya meneteskan air mata. Tidak ada yang mampu menolong dia. Karena di awal-awal Islam. Islam masih lemah. Disetrika. Sampai seluruh punggungnya kelihatan tulangnya saja. Ya. Kelihatan tulangnya. Kemudian besi ini menjadi dingin kembali sedikit karena lemak yang menempel di besi itu. Lemaknya Khabbab. Dipanaskan lagi. Khabbab keluar dari Islam. Tidak, saya tidak akan keluar dari Islam. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang aku sembah. Ambil setrika lagi. Disetrika lagi punggungnya. Sehingga nampaklah jelas punggung Khabbab bin Irth tengkorak. Dia ditimpa musibah karena keimanan yang sangat kuat dalam tubuhnya. Kita belum berapa, kena duri. Kenapa nggak ke masjid? Oh, kayak saya kemarin kena duri. Belum seberapa dibandingkan dengan Khabbab disetrika. Ya, kenapa ke masjid? Asam urat. Ya, masih bisa merangkak ke masjid. Ya. Dalam rangka beribadah kepada Allah. Allah memanggil kita hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Hayya 'alal falah, menuju kepada kemenangan. Kenapa kita tidak mau? Ya. Khabbab bin Irth adalah sejarah mencatat dia dengan tinta emas dalam kitab-kitab para ulama. Adalah sahabat yang pertama kali disetrika punggungnya. Kita terkadang kena setrika sedikit, oh sakit banget, ya. Tuh. Ini bagaimana kalau punggung kita disetrika? Bagaimana kuatnya keimanan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu baru satu sahabat. Semua sahabat di awal-awal Islam kena musibah, ujian, disiksa oleh orang kafir. Kemudian yang kelima, hikmah Allah memerintahkan kita berpuasa adalah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan sempurnakanlah bilangan dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur, untuk berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kaya mengenal tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Berapa banyak manusia dia terhalang dari kenikmatan dan dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang dia mengharapkan
berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi dipanggil sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa umur kita sampai pada bulan Ramadan, sehingga kita bisa menggunakan dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat. Kita bisa sampai nanti pada bulan Ramadan, nikmat yang sangat besar. Kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk beribadah, memperbanyak ibadah, yang mana ibadah pada waktu itu, amal soleh pada waktu itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya ketika Allah memberi kesempatan kepada kita umur bisa sampai kepada bulan Ramadan. Jangan masuk pada bulan Ramadan, apa yang dipikirkan? Ibu-ibu yang dipikirkan kue, ya. Boleh memikirkan kue, nggak apa-apa. Tapi jangan ketika malam terakhir pusing buat kue, tidak ibadah. Padahal di akhir bulan Ramadan itu adalah tempatnya kita iktikaf. Banyak beribadah kepada Allah. Jangan banyak beribadah di dapur, ini ibu-ibu ya. Karena cuma sekali setahun. Ya. Kita mengharapkan Lailatul Qadar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita masuk bulan Ramadan sakit, sehingga dia tidak bisa berpuasa. Dia mengqadha puasanya setelah bulan Ramadan karena dia sakit. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah adalah merupakan tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpuasa. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keenam, muwasatul fuqara wal muhtajin, membantu orang-orang miskin dan orang-orang yang butuh. Tujuannya orang berpuasa agar bisa membantu orang yang tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ketika berpuasa, banyak orang memberi buka puasa. Ini namanya membantu orang, memberi takjil. Ya. Jangan kita malas memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Apakah itu orang berpuasa kaya? Apalagi kalau dia miskin, tidak punya apa-apa. Kita mengeluarkan, karena ganjaran pahala pada waktu itu adalah dilipat gandakan. Dan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan miskin. Ya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan miskin. Harta kita yang kita keluarkan tidak akan habis. Allah Subhanahu wa taala ganti. Ya, oleh karena itu para jamaah sekalian, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa rezeki, maka bantulah saudara kita yang miskin dan yang butuh. Kemudian ketujuh, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, persamaan antara kita dengan orang miskin. Sama-sama kita miskin. Kalau masuk bulan Ramadan, bulan puasa, orang miskin, orang kaya juga miskin. Kenapa bisa seperti ini? Sama-sama. Siang tidak makan. Orang miskin tidak makan di siang hari bulan Ramadan. Orang kaya juga tidak makan di siang hari bulan Ramadan. Sama kedudukannya. Sama-sama apa? Sama-sama lapar. Ya. Ya, kita lihat di siang hari sama-sama merasakan lapar. Sehingga orang kaya meyakini dan mengetahui bahwa beginilah orang kalau kelaparan. Lapar, perut bunyi. Begitulah saudara kita yang tidak punya apa-apa. Maka bantulah dia. Tolonglah dia, perhatikanlah dia, orang-orang yang tidak punya. Perhatikan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berpuasa agar orang yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan lapar. Ketika dia lapar, dia pun sadar, ternyata kalau orang lapar begini hasilnya.
Sehingga dia pun menginfakkan hartanya, membantu orang-orang yang butuh, membantu orang-orang yang miskin. Apakah itu dari keluarganya sendiri, atau tetangganya, atau sahabat-sahabatnya yang dia tahu. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa supaya membantu orang-orang yang butuh, supaya kita mengetahui bahwa persamaan kita dengan orang miskin sama ketika berpuasa. Kemudian yang ke-8, hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa untuk mengurangi syahwat kita. Karena orang yang berpuasa itu menghalangi jalannya syaitan. Syaitan menyuruh kita untuk mempergunakan syahwat kita di jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita berpuasa, puasa inilah yang menjaga kita. Puasa yang menjaga kita. Kita ingin berdusta. Dusta ini adalah dosa, kejahatan. Kita berpuasa, kita ingin berdusta kepada sahabat kita. Oh, saya berpuasa, nanti puasa saya sia-sia. Seorang suami ingin berdusta kepada istrinya. Waduh, saya kalau dusta nanti puasa saya rusak. Nggak jadi berdusta. Inilah puasa membentengi kita agar tidak melakukan maksiat. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, supaya anak muda ini tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, dianjurkan untuk berpuasa. Dianjurkan untuk nikah. Kalau dia tidak sanggup, disuruh berpuasa. Karena puasa inilah yang sanggup membentengi dia dari segala macam kejahatan. Kemudian yang ke-9, hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, iman kita bertambah. Iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ini kita jaga dengan baik. Iman kita bertambah. Orang yang berpuasa dengan baik pada bulan Ramadan, iman dia akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah nanti pada bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan, tetap dia hadir di masjid. Bukan pada bulan Ramadan saja dia sholat, setelah bulan Ramadan hilang entah kemana. Tapi dia tetap selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, alhamdulillah, masjid kita ini alhamdulillah sangat besar, sangat luas. Ya. Kenapa dikatakan sangat luas? Ketika sholat subuh tadi tidak sampai full ke belakang sana. Berarti masjid kita sangat luas. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah selanjutnya adalah obat dari berbagai macam penyakit. Obat dari berbagai macam penyakit. Seseorang apabila dia melaksanakan puasa, berarti dia sehat, ya, jauh dari penyakit. Karena setiap hari kita masukkan makanan ke dalam tubuh kita, ke dalam perut kita, sekali-sekali kita hilangkan penyakit itu dengan apa? Puasa. Tapi jangan berniat saya ingin puasa pada bulan Ramadan supaya sehat. Ini salah. Ya. Kita melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara hikmah Allah memerintahkan kita berpuasa dalam rangka untuk sehat. Karena di kata dokter, al-mi'datu baitud da'. Jadi perut ini adalah tempatnya penyakit. Wal himyatu ra'su kulli dawa. Sementara diet itu adalah puncak seluruh obat. Artinya jangan dipaksakan banyak masuk dalam perut. Makanya Rasulullah melarang kita makan terlalu kenyang. Karena makan terlalu kenyang ini bahaya. Ya, ini akan membawa penyakit. Apa? Iya. Ini harus kita berusaha untuk menjaga tubuh kita agar selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Nah, oleh karena itu kita harus semuanya sama-sama menjaga diri kita agar sehat. Mulai dari sekarang jaga diri kita
agar selalu sehat menghadapi bulan Ramadan, insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, ini saja beberapa hikmah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sekarang kita masuk soal jawab. Kalau ada para jamaah sekalian ingin bertanya, dipersilahkan. Tunggu dulu. Ada pertanyaan dari ibu-ibu di belakang. Yang pertama, pertanyaan yang sering dipertanyakan, ibu yang sedang hamil muda dan kena COVID, yang kedua ibu yang sedang menyusui, apakah cukup dengan fidyah saja atau puasa juga? Iya. Itu yang pertama pertanyaan. Lalu Ramadan tahun lalu belum lunas, apakah kita double menggantikannya? Dan yang pertama, ibu yang sedang hamil muda dan kena COVID, kemudian ibu yang sedang menyusui, apakah cukup dengan fidyah saja atau puasa juga? Lalu Ramadan tahun lalu belum lunas, apakah kita double menggantikannya? Pertanyaan pertama. Iya. Yang pertama, bagi ibu-ibu yang hamil atau menyusui, ini ikhtilaf ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa dia harus mengqadha dan bayar fidyah. Ada juga ulama mengatakan cukup bayar fidyah saja. Yang mana mau diambil terserah. Ya. Ini ulama ikhtilaf. Jadi bagi ibu-ibu yang hamil menyusui, yang dia tidak sanggup berpuasa, ya. Kalau dia hamil menyusui, dia sanggup berpuasa. Tapi kalau dia sudah mencoba, dia nggak sanggup, ya, dia nggak sanggup, bisa pingsan, maka kalau dia mengambil pendapat ulama, mengqadha dan fidyah, boleh ambil. Ada juga ulama mengatakan cukup membayar fidyah. Terserah, pilih ibu sekalian mana yang mudah bagi ibu sekalian. Kemudian tahun lalu ada puasa yang ketinggalan, ya. Maka sekarang masih ada waktu di sekarang ini lunasi puasa yang telah lewat sekarang sebelum masuk bulan Ramadan. Terus apa lagi? Apa? 2 kali periode puasa punya utang. Waduh, ini kelewatan kalau ini. Ya, ini tidak berhati-hati. Ibu-ibu sekalian, ini nggak berhati-hati kalau puasanya sudah lewat 2 tahun yang lalu. Ya, kenapa tidak melakukan puasa? Kenapa tidak mengganti? Ya, kalau ingat dari sekarang ganti. Ya, sekarang diganti. Double ya. Maksudnya 2 tahun yang lalu dan setahun yang lalu punya utang itu. Satu bulan penuh tidak puasa. Bukan. Tahun 2002 punya utang. 2003 punya utang lagi belum cepatnya. Pertama, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya. Yang kedua, masih ada waktu ganti, ya. Yang masalah ini kalau hutangnya 25 2 tahun yang lalu, kemudian tahun lalu 25, sekarang mau diganti bagaimana? Ya, waktu sudah hampir selesai. Ya. Kalau dulu udah bayar fidyah, insyaallah lunas. Itu dulu yang langsung. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari gambar tadi hikmah puasa yang sudah digambar begitu banyak, alhamdulillah. Dan mungkin pertanyaan saya bergeser sedikit tadi. Yang pertama adalah dari ayat tadi bahwa hai orang-orang yang beriman wajibkan kamu berpuasa. Dan sini saya pertanyakan, kenapa orang-orang yang beriman harusnya orang-orang Islam atau hai manusia diwajibkan kamu berpuasa? Mungkin ada hikmah dari situ yang bisa ditingkatkan. Itu yang pertama. Kedua, saya biasanya kalau ke Makassar biasanya beda selisih satu jam. Jadi misalnya saya puasa
di sini jam 4 sampai di sana biasanya harusnya jam 5 di sana, berarti langsung buka gitu ya. Dari kajian Islam kira-kira apakah ada hal-hal yang dibolehkan atau tidak? Karena kalau saya ke sana harusnya saya ikut, masih ada 1 jam untuk saya buka kalau saya di Jakarta. Iya. Ya, itu. Yang ketiga menyangkut masalah bahwa dalam bulan puasa di mana pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup dan setan ikat. Ada satu malam di mana malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, menyangkut malam Lailatul Qadar ini, itu saya yakin semua orang ingin mendapatkannya, ya, gitu ya. Nah, dari sisi Pak Ustaz kira-kira bagaimana kajiannya? Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya kepada satu orang, ataukah pada malam itu semua orang yang beribadah itu mendapatkan pahala? Dan kemudian kalau ditinjau dari sisi malam antara negara satu dengan negara lain, malamnya berbeda. Apakah hanya satu malam itu di negara itu atau di negara lain juga ada begitu? Iya. Ya, mungkin itu yang pencerahan. Iya. Yang pertama, dalam Al-Quran memanggil orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa, karena yang bisa menerima ibadah puasa hanya orang beriman. Ya. Kalau Islam apa tadi? Ya, tidak akan menerima. Ya, makanya dipanggil hanya orang-orang yang beriman, yang bisa melaksanakan puasa dengan baik hanya orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi apa tadi itu? Dari sisi waktu pada waktu. Iya. Kita dari sini ke Makassar beda ya. Iya. Tinggal di mana di Makassar? Saya orang Makassar juga. Saya orang Bugis, ya. Iya. Ini merupakan suatu nikmat, ya. Kita masih mending kalau ke Makassar, ke Papua, ya. Kita ke sini ke Papua. Di sini masih jam 4, di sana sudah buka. Kita ada pesawat ke sana. Apa kita berbuka atau berbuka seperti yang ada di Jakarta? Berbuka sebagaimana di sana. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang ingin mencoba-coba, saya ingin biar puasa saya cepat sampai di sana. Tapi butuh modal, ya, naik pesawat ke sana, ya. Yang ketiga tadi apa? Malam Lailatul Qadar. Ya. Ini bisa didapati oleh semua orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam turunnya Lailatul Qadar. Jadi malam itu kita nggak tahu apakah habis maghrib sampai subuh, luas waktunya, ya. Luas waktunya. Jadi kalau di Indonesia ini maghrib, di negara lain belum. Nah, nanti jam 10 malam di tempat lain masuk maghrib. Jadi kena semua dalam satu malam itu kena Lailatul Qadar. Dari dunia, dari ujung timur sampai ke ujung barat. Semua dapat. Cuma ada, di Indonesia dapatnya di tengah malam. Di Amerika dapatnya habis maghrib. Di Arab dapatnya menjelang subuh. Nah, begitulah. Kena, semua kena yang beribadah. Ya, yang penting pada malam itu jangan tidur. Nanti dapatnya pahala tidur. Ya. Ya. Oke. Terakhir dari ibu-ibu ini ada pertanyaan, jika kita menjalankan puasa Nabi Daud, berarti puasa rutin, kemudian pas berpuasa bertepatan dengan puasa Senin dan Ayyamul Bid. Jadi misalnya hari dia puasa Kamis, Sabtu, kemudian puasa selanjutnya Senin gitu. Kemudian Senin itu ada 3 puasa yang bertepatan, puasa Senin, puasa Daud yang biasa dilakukan, dan Ayyamul Bid. Apakah niatnya itu dengan satu niat yang biasa dia lakukan atau dengan 3 niat itu langsung? Ya, satu niat dapat 3 pahala. Pahala Senin, puasa Ayyamul Bid dan puasa Daud. Ya, karena ini semuanya sunnah. Jadi satu niat boleh mencakup beberapa amalan. Ya, karena satu
satu paket, yaitu sunnah. Ya. Hari Senin puasa Senin bertepatan dengan puasa putih, dan juga berpuasa Daud karena dia biasa puasa Daud, maka satu niat mendapatkan 3 macam pahala. Iya. Iya. Satu niat, ya apa? Bisa niatnya semua tapi mencakup semuanya, atau satu niat yang dia lakukan mencakup semuanya karena dia sudah rutin melaksanakan puasa Senin Kamis. Dia rutin melaksanakan puasa Daud. Mungkin satu niat untuk 3. Hah? Satu niat untuk 3. 1 untuk 3. Iya. 1 untuk 3. Atau niatnya saya mau puasa hari ini, puasa niatnya Senin, Daud dan Abiad. Iya. Masih ada pertanyaan dari Bapak? Tadi Ustaz kan bilang puasa menahan amanah, menahan apa, menahan hawa nafsu. Gimana Ustaz, misalnya ada di bulan puasa orang menjahatin kita misalnya, karena puasa kita menahan, nggak bisa. Kita marahnya setelah puasa, gimana Ustaz? Bisnis. Balas dendamnya. Iya. Bisnis lagi. Ya. Puasa mengajarkan kita, di antara hikmah puasa melarang kita untuk balas dendam. Ya. Nah, makanya pada bulan Ramadan ketika ada orang yang membuat kita marah, kita mampu menahan. Nah, setelah bulan Ramadan pembuktian dari ibadah puasa yang kita lakukan. Pembuktian. Kita mampu sabar setelah bulan Ramadan, lebih sabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Iya. Jangan balas dendam ya. Ya. Ntar habis bulan Ramadan ya. Jangan. Ya. Oke. Alhamdulillah, sesi tanya jawabnya kita selesaikan. Kami ucapkan syukur jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan banyak ilmunya kepada kita semua, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi menambah semangat kita untuk menjalankan bulan Ramadan nanti, dan bisa meluruskan niat kita dari awal untuk mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan nanti. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup, nanti ditutup oleh Ustaz langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk beribadah kepada Allah, terutama nanti pada bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.